Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bahwa di subuh yang penuh dengan keberkahan ini Allah masih berikan kita nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kesehatan umur yang masih Allah berikan kepada kita masih bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mohon kepada Allah semoga apa yang kita niatkan, baik sholat subuh berjamaah kita ataupun niat thalabul ilmi, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab digugurkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi maksud dan niat dalam talabul ilmi kita berkenan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa la kulli natin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ali baitihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in al-ulama'il amilin wa musallifin al-mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina al-qutbi rabbani wal arifi samadani syekhdina Abdul Qadir al-Jilani qadasallahu sirrahu wa nawadharuhu wa ila hadratihi khususan ila muallifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi ila hadratihi khususan ila Imam Ibrahim al-Bajuri wa ila jami'i walidina wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa asatidatina wa libaitina wa zuriyatina tulabina wa talibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi barakatihim syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa ain. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di subuh yang mulia ini Allah masih pertemukan kita sehingga kita dipertemukan dalam momen ikhtilat yang mulia, yaitu dalam thalabul ilmi. Karena kata Imam Al-Ghazali ada dua ikhtilat ketika kita hidup di alam dunia ini. Yang pertama al-ikhtilatul mahmud, berkumpul berbaur yang terpuji, artinya punya nilai pahala di sisi Allah. Ada al-ikhtilat al-mazmum, berkumpul berbaur tapi melahirkan dosa. Nah, salah satu daripada yang mesti kita upayakan, karena manusia tidak bisa mengingkari tabiatnya sebagai makhluk sosial, maka berkumpul yang dianjurkan dalam agama adalah berkumpul yang membawa kebaikan dan pahala. Salah satunya disebutkan dalam Kifayatul Atqiya oleh Imam Al-Ghazali dan juga Syekh Abu Bakar Syatto Adimyati, bahwa al-ikhtilat fi talabil ilmi mahmudun indallah, bahwa berkumpul berbaur dengan masyarakat dalam konteks menuntut ilmu itulah yang dipuji turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga orang yang kumpul-kumpul cuman menghisab dosa orang lain. Kebetulan orang lainnya kagak datang lagi kumpul. Nah, dia biasanya yang dosanya disebutin tuh. Nah, yang begini namanya ghibah. Kita udah tahu bahwa ghibah itu ummul khaba'isil batiniyah. Dosa-dosa batin yang paling berbahaya adalah ghibah. Paling. Kalau ummul khaba'isiz zahirah, induknya dosa zahir, syurbul khamri, nenggak botol. Bukan botol doang, isinya juga maksudnya. Nah, itu dosa atau induknya dosa zahir, minum khamr. Kalau udah minum khamr kemana-mana tuh nanti.
ngelakuin dosa lain, ngelakuin dosa ini. Sama gibah juga begitu, awalnya gibah, lama-lama hasad, lama-lama namimah, lama-lama bersaksi bersumpah palsu. Itu awalnya dari situ. Awalnya al bala'u muwakkalun bil mantik, karena banyak musibah bencana terjadi di tengah-tengah masyarakat karena hasil dosa mulut. Sekarang bukan mulut, mungkin jarinya yang pada korengan tuh, ngetik HP segala macam, belum jelas, ijazah mulu diurusin. Banyak buat muridnya Roy Suryo di sini. Itu jangan, udah itu ngotorin duha kita, ngotorin tahajud kita, ngotorin ya Bu ya. Jangan, ibu sayang tahajud kalau paginya buka aib saudaranya. Tutupi, man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Orang yang menutupi aib saudaranya di dunia, aibnya nanti di akhirat ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa ditutupin, tutupin aib saudara kita. Sebagaimana kita menutupi aib kita sendiri, nanti aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta sama Allah, salah satu tanda kenapa amal kita diterima, ibu tahu nggak tandanya? Harus tahu kaidahnya, Bu. Harus tahu kaidahnya. Apa sih tandanya amal ibadah kita diterima? Tandanya apa? Nah, kaidahnya secara ilmu, ini secara ilmu ya. Secara ilmu, bukan berarti saya panitia akhirat, bukan. Secara ilmu, tanda ibadah orang diterima itu, fa innallaha idza qabbala amala 'abdin waffaqahu li amalin shalih ba'dah. Allah itu kalau pengen menerima amal ibadah hambanya, biasanya setelah melakukan kebaikan pengen ngerjain kebaikan lain. Itu tanda ibadah yang tadi yang pertama diterima Allah. Karena ada juga orang setelah melakukan kebaikan kagak doyan ngerjain yang lain. Nggak doyan. Karena sholat berjamaahnya karena DKM lewat depan rumah aja nggak enak. Nggak enak. Karena panitia kurban keliling aja jadi kagak enak. Udah ke masjid sholat Idul Adha, sholat tahunan lagi itu. Nah, jadi orang niatnya macam nggak semua orang ke masjid niatnya ke masjid, nggak. Kalau semua niatnya tulus ke masjid, nggak mungkin sendal hilang. Nggak mungkin sendal hilang, kotak amal mangap tuh nggak mungkin itu. Pasti ada yang niat lain ada. Makanya saya bilang betul, saya wanti-wanti betul, paling tidak dalam beramal perhatikan 3 hal. Qoblal ibadah, halatal ibadah, ba'dal ibadah. Perhatiin, sebelum, ketika, sesudah. Saya ulangi, ketika ibadah itu perhatikan 3 hal, sebelum, ketika atau sedang, terakhir sesudah. Sebelum niatnya lurusin. Sedang atau ketika, fokuskan niatnya bukan karena selain Allah, tapi hanya karena Allah. Terakhir, upayakan setelah melakukan kebaikan jangan ngerjain dosa. Insya Allah 3 ini Bapak perhatiin, diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bumbu aja. Orang sebulan gagal ngaji kan kedernya kemana-mana. Aduh, udah ngaji bulanan, apal juga kagak. Ya apa-apa, udah umur begini mah pensiunan, udah duduk aja udah bagus dah. Ya. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita, materi tauhid ya. Saya tadi bolak-balik sampai mana ya? Saya lupa. Kalau guru lupa wajar. Karena bukan satu kitab yang dia baca. Nah, sekarang saya mau nanya, sampai mana? Sampai bengong kali ya. Coba ulangi, wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binaf. Udah belum? Oh, udah kayaknya terakhir mukhalafah lil hawadisi. Berarti qiyamuhu binafsi belum? Belum. Berarti itu sih. Nah, saya ulangi lagi ya biar ingat nih. Sifat Allah yang 20 dibagi jadi 4. Masih ingat, Bu? Ya, yang pertama wujud. Yang pertama, ini kayaknya bukan minum kopi, ini masih siram kopi.
Yang pertama nafsiyah. Cuma ada berapa nafsiyah? Satu doang, wujud. Satu doang. Kenapa nafsiyah? Sifat yang menunjukkan identitas diri, identitas atau entitas ketuhanan yang maha wujud hanya Allah. Udah itu aja udah. Yang maha wujud hanya Allah. Bapak kan kalau ada tamu ya atau ada orang teman, saya mau main besok, ada di rumah kagak? Tuh ngomong ada karena ada yang maha ada. Saya ulangi, Bapak ngomong ada besok saya di rumah ada. Bapak pakai kata ada karena ada yang maha ada. Siapa yang maha ada? Allah. Kenapa saya bilang begitu? Nanti yang bilang saya ada di rumah mati nggak? Yang bilang besok saya ada di rumah mati nggak? Mati semua. Yang ada hanya satu, kullu syai'in halik illa wajha, Allah subhanahu. Jadi Allah cuma minjemin doang, minjemin kata ada itu ke kita. Karena pada hakikatnya kita mayit, Allah lah yang maha wujud selamanya, selalu ada. Hanya Allah. Makanya disebut al-wujudul mutlak, wujud yang terus menerus tanpa binasa. Kalau kita al-wujudul muqayyad, wujud yang dibatasi. Berapa batasnya? 50 tahun, 60 tahun, berapa lagi? 80 tahun. Itu kan batas wujud namanya, suatu saat akan binasa. Yang kedua sifat salbiyah. Salbiyah dibagi 5. Nah, udah urutin aja tuh. Setelah wujud apa? Kidam, bako. Ini bako nih ya, samsu. Bako mukhalafatul lil awadisi qiyamuhu binab sisi wahdaniyah. Cuman 5 wahdaniyah. Nafsiyah, salbiyah. Yang ketiga ma'ani. Ma'ani ada 7. Terusin, habis wahdaniyat apa? Kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. 7. Hitung Pak, 1 tambah 5 tambah 7 berapa? Nah, sisanya sifat apa? Maknawiyah ada berapa? Ada qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. 1 tambah 5 6. 6 tambah 7 berapa? 13. 13 tambah 7 20. Pinter anak MI, pinter. Ini kan pelajaran madrasah ini. Ngetin doang, ini MI bangkotan. Banyak berpikiran di rumahnya. Itu. Nah, itu saya ngulangin aja ya, ngulangin. Nah, kita balik lagi. Dari wujud udah kita bahas. Saya nggak bicara yang detail-detail karena memang ada mufti Betawi, ya. Mufti Betawi, Said Utsman bin Yahya itu dulu pernah berfatwa haram hukumnya ngajarin tauhid di masjid. Dulu. Kenapa? Karena kalau dulu orang awam mestinya dikasih dosis yang ya standar saja. Kalau sekarang orang awam yang nggak punya background pesantren, yang nggak punya basic pesantren bisa mengakses ilmu lewat YouTube. Dia cari ustadz-ustadz ketemu padahal materinya bukan dosisnya. Ini yang salah paham. Maka ustadz sekarang berkewajiban menjelaskan daripada jamaahnya tersesat. Bukan dosisnya kok dimakan. Jadi sekarang ilmu yang dulu harus disimpan, sekarang harus dibungkap karena banyak akibat dari nonton YouTube tanpa guru, menuntut ilmu agama tanpa guru, dia mencari-cari materi yang bukan dosisnya, jadi keblinger. Ini banyak yang begini. Ya, bukan tupoksinya, bukan backgroundnya, banyak bicara. Ini yang bahaya. May yuksiril kalam la yajid fil ibadati lazzat. Kata Ibrahim bin Adham, orang yang terlalu banyak bicara padahal nggak ngerti persoalannya,
itu efeknya ibadahnya dicabut nikmatnya oleh Allah. Jadi ibadah nggak pernah khusyuk, nggak pernah. Jadi kalau ada orang 2-3 kali ke Mekah tidak melihat Ka'bah, itu fakta. Dia bawa dosa apa dari sini? Jadi nyampe sono tuh yang nggak ngelihat apa, ngikutin muter doang, ngikutin rombongan, yang ngelihat Ka'bah enggak. Ada lagi yang unik. Ini cerita benar kagak goro. Ya. Goro kagak goro enggak. Datang ke sono itu bukan ngelihat Ka'bah, bukan. Ka'bah tuh seolah-olah yang dia lihat di sono miniatur yang kayak pondok gede. Bukan Ka'bah beneran, bukan. Nah, kembali lagi bawa dosa apa? Ke tanah suci bawa dosa apa? Udah ngakuin belum ketika datang ke tanah suci, ya Allah, saya bawa banyak dosa, mohon diampuni. Akui dosanya, akuin. Karena banyak orang kagak ngaku di sana, nggak ngaku berbuat dosa. Akuin aja. Mau ente lurah ke, mau ente camat, mau ente dewan. Saya kemarin satu kloter sama dewan, Rusdi. Kan kakak kelas saya di UIN itu Rusdi. Ya. Satu kloter saya. Mau siapa ke ente, kalau di sono buang semua bajunya. Mau ustad ke, buang semua bajunya. Semua sama hamba Allah Subhanahu. Jadi ada efek yang membuat orang ibadahnya nggak nikmat, nggak. Emang bisa Bapak mau apa disengajain nangis, kan susah ya Pak Haji? Susah. Bapak depan Ka'bah deh, depan Ka'bah, terus seolah-olah drama pengen nangis-nangisin, sedih-sedihin. Kagak bisa. Kecuali Allah langsung yang kasih nikmat. Gak bisa enggak. Dikadal-kadalin, aduh, ngalin air jam-jam mah biar kelihatan nangis begitu kan. Sakit mata itu namanya Pak. Gak bisa Pak, diakal-akalin biar sedih, biar nangis, gak bisa. Jadi orang yang hatinya keras, dia keras. Kalau dia nggak mengakui kesalahannya. Ada orang kagak pengen nangis, ngocor aja air matanya baru masuk haram itu. Ngocor, nggak pengen nangis enggak? Ngocor aja kayak keran. Nangis. Astagfirullahaladzim. Jakuin dosanya. Jakuin. Apa sih yang paling nikmat kecuali Allah berikan kepada kita nikmat ibadah. Pengalaman spiritual nggak akan sama. Jangankan di Saudi, di sini deh sholat subuh tadi sama nggak? Nikmatnya kita sholat berjamaah sama nggak? Pasti beda-beda. Ada yang habis Fatihah udah ngangguk-ngangguk palanya, ada. Orang pindah tidur doang dari sana kemarin. Ada juga yang ngelamun kemana-mana, ada. Karena sholat paling berat, makomnya yang paling berat, ya subuh. Setelah subuh, setelah subuh, Isya. Setelah Isya, Asar. Setelah Asar, Johor dulu. Johor. Setelah Johor, Maghrib. Berarti Maghrib pahalanya paling jontrot. Maghrib. Sekarang saya tanya, kenapa paling banyak Maghrib? Maghrib jamaah paling banyak kan? Padahal pahalanya paling segini. Karena yang Maghrib mah yang kagak pernah sholat aja ditajong bininya suruh ke masjid. Masjid lubang daripada gua makin mukena lu gitu. Jadi yang Maghrib mah nyaru, yang kagak doyan sholat sama yang doyan sholat nyaru. Nah yang subuh ini yang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pilihan Allah semua nih. Pilihan Allah karena ada ketan. Ya kagak apa-apa, nggak apa-apa daripada kagak yang makan. Apa-apa. Begitu udah. Ya, balik lagi. Iya. Kayaknya kalau besok dia kasih kebuli nih sampai sono-sono Pak Haji. Emang otaknya gegaras doang. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, awas, jangan. Jadi kudu disampaikan. Saya nggak sampaikan yang detail-detail, saya sampaikan yang umum saja. Yang penting kita punya basic dasar. Qiyamuhu binafsihi. Sebelumnya mukhalafalil hawadisi apa Ahmad ya? Mukhalafatul lil hawadisi. Sekarang qiyamuhu binafsihi. Nah, yang disebut dengan qiyamuhu binafsihi, ini pengertian umumnya ya. Innallaha la yahtaju ila masiwah. Itu namanya qiyamuhu binafsihi. Allah tidak butuh kepada selainnya. Itu namanya qiyamuhu binafsihi. Tapi kalau diterjemahkan umum, Allah berdiri sendiri.
Kagak berdiri sih, emang punya kaki. Nanti kayak sama kayak kita lagi begitu. Jadi pahaminnya Allah tidak butuh kepada selainnya. Itu namanya qiyamuhu binafsihi. Cuman pinternya kiai dulu itu punya metode ngajarin sesuatu yang penting mudah dicerna. Makanya kenapa orang dulu mudah hafal, karena ngafalnya dilagu-laguin. Ya kan? Lagu-laguin, makanya banyak lagunya. Belagu banget loh. Gitu. Jadi orang dulu punya metode, apapun supaya mudah dicerna, itu dilagu-laguin. Wujud kedambako. Tuh begitu tuh, dilaguin. Ya kan? Orang doa aja dilaguin, doa, ya kan? Masuk bulan Rajab nih, Allahumma barik lana. Mama itu mah. Bapak-bapak mah nggak ada yang begitu. Nggak ada. Fi Rajab wa Sya'ban. Begitu kerudungnya sama lagi semua. Boleh ngutang lagi. Gitu. Kalau bapak-bapak mah nggak ada. Saya nggak pernah ngeliat pengajian bapak-bapak pecinya sama semua kayak anak TK, nggak ada. Jemalu. Kalau ibu-ibu mah senang Pak begitu kerudungnya sama semua. Senang begitu kayak anak-anak qasidah. Anak qasidah tahun 60. Gitu tuh, yang tangannya udah pada keriput. Tapi saya sebelum kemarin berangkat itu ceramah Pak di Pondok Bahar. Ya saya ceramah pengajian lah gitu ya. Pengajian ibu-ibu ya beberapa RT dikumpulin gitu ya. Kata saya, ini kok sama semua kerudung. Begitu takut lakinya susah bedain doang. Bini gue yang mana ya, salah comot maksudnya. Salah comot. Kerudung sama semua. Saya bilang, Bu, emang itu kerudung ini mahal apa murah? Murah sih Pak Ustadz, kata. Emang kalau nggak ada kerudungnya mau ngaji apa kagak? Kagak katanya. Lah, nawaitunya macem-macem ternyata. Tapi saya senang tuh kalau ibu-ibu memang di mana aja pengajian rame. Tuh kalau ibu-ibu. Hebatnya ibu-ibu tuh. Kalau bapak-bapak kudu ada pancingan dulu, kudu ada, ya. Makanya saya mau ngomong aja di Al-Madinah. Saya kemarin ngisi di Al-Madinah. Minggu di Al-Madinah. Yang ramai itu pengajian duha, Pak. Banyakan di Ar-Rahman malah kalau subuh. Bener, Pak Sur. Di subuh banyakan di Ar-Rahman, di Al-Madinah. Masjid doang, gede, pinggir jalan. Tapi kalau subuh dikit. Padahal syiarnya subuh, imam rawatibnya 11. Kalau di sini kan main jorok-jorogan imam. Di sono mah 11, Pak, banyak. Tapi subuh sedikit jamaahnya. Saya ngajar bertahun-tahun subuh. Ngajar banyakan Ar-Rahman malah ngaji subuh nih begini daripada ono. Di sono banyaknya duha. Kajian duha banyak jamaahnya. Saya pikirin kenapa kok dikit gitu ya. Ternyata efeknya adalah karena makanannya itu aja. Bulan ini risol, besok bakwan, cuman beda bentuk doang sih, beda bentuk. Besok pisang goreng bulan depan. Pantesan semuanya kolesterol. Ya gorengan mulu. Saya sindir mulu sama Ustadz Sahar yang imam rawatib. Saya sindir mulu, orang Jerosid nggak pernah ada sih. Bodo amat lah, gue ngomong aja. Ya, saya bilang sekali-kali kagak apa-apa kali nasi. Bener ini mah. Bukan karena omongan saya, bukan. Bulan depannya Pak Sur, nasi uduk, lauknya banyak banget. Nasi uduk. Saya makan tuh rame-rame yang riung pakai daun pisang begitu tuh, ya sama jamaah. Kata ustadz yang sebelah, alhamdulillah nih Pak Ustadz, ada yang ngasih. Buset, bener-bener pelit masjid. Ternyata makan nasi uduk karena ada yang ngasih, bukan karena dari masjid. Bujuk, buset. Berarti kalau kagak dikasih mah tetap gorengan itu, tetap gorengan kalau nggak ada yang nyumbang mah. Masya Allah, kata saya. Emang apa sih yang duha doang pengajian dipikirin, yang subuh itu yang subuh yang pilihan Allah. Kenapa nggak dipikir? Kalau duha mah saya nggak khawatir. Al-Madinah banyak rame, gitu. Yang banyak rame. Tapi kalau subuh mengkhawatir, ustadznya juga mengkhawatirkan ustadznya. Masya Allah, takut sindrom doang. Ini jamaah dikit amat. Begitu banyakkan Ar-Rahman. Makanya bersyukur Pak. Di sini bersyukur banyak. Kalau bisa memang yang dihidupkan subuh. Karena kalau duha yang kagak subuh juga udah melek. Yang kagak sholat subuh, kalau duha udah melek. Jadi bisa nyaru. Ya. Allah tidak butuh kepada selainnya. Ini karakter yang membedakan mana pencipta, mana yang diciptakan. Ingat loh, ada ayat yang bunyinya begini di Quran.
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ayat itu menerangkan identitas wataknya manusia, pasti saling membutuhkan, nggak mungkin enggak. Yang saling membutuhkan pasti lemah, betul? Ini kita pakai akal aja, ya. Yang saling membutuhkan pasti lemah. Yang tidak butuh siapapun pasti maha kuasa dan maha kuat. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah terfikir dalam ibadah kita Allah butuh sholat subuh kita. Jangan. Nggak boleh. Jangan terbesit dalam hati Allah butuh sholat subuh kita. Allah nggak butuh apapun. Ketika kita nggak sholat, nggak rugi buat Allah. Yang rugi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang banyak rancu nih. Ini yang banyak rancu. Saya jelaskan takut nanti salah paham. Bapak ke dokter. Ke dokter. Nganterin orang lah berobat. Sembuh, Pak. Dokter ngomong begini. Orangnya ngomong begini. Makasih ya dok, udah nolong saudara saya sehingga sembuh. Apa kata dokternya? Bapak kan pernah nonton sinetron kan? Apa kata dokternya? Berterima kasihlah sama Allah. Saya mah cuman wasilah. Hati-hati loh. Tuh ngomong begitu nggak boleh loh. Berarti Allah butuh dokter nyembuhin orang. Iya kan? Butuh wasil. Allah nggak butuh wasilah. Apa bukti nyata Allah nggak butuh wasilah dokter? Ada nggak orang sembuh tapi bukan di dokter, di tabib? Ada? Ada nggak orang sembuh tapi bukan ke dokter, ke ponari? Ada nggak? Ada nggak orang sembuh tapi bukan ke dokter, ke dukun beranak? Benar nggak? Artinya Allah berikan kesembuhan tidak hanya melalui dokter yang kuliah sampai mahal-mahal. Orang awam pun kalau Allah izinkan bisa nyembuhin orang. Itu intinya Allah tidak bergantung pada satu profesi. Enggak. Bahkan semua makhluk, Allah tidak butuh makhluk untuk nyembuhin penyakit orang. Bahkan saya pernah tanya Pak, orang Karawaci. Ini orang Karawaci saya tanya. Saya kan ngajar ke Karawaci juga. Saya tanya, Bapak sakit? Iya Pak. Udah ke dokter? Enggak. Jadi itu unik orang Pak. Dia tuh kalau sakit nggak pernah ke dokter. Nggak pernah. Kata dia diemin aja, paling minum air putih. Entar juga sembuh dewek. Bener, sembuh dewek. Nah ini saya makin percaya kalau Allah nggak butuh dokter. Ya kan? Ini secara tauhid loh. Kalau secara fikihnya ya kudu. Bapak kalau sakit ya lari ke dokter lah. Kalau kagak bengek enggak. Kalau enggak sembuh. Itu namanya asbab mencari sembuh. Asbab. Takdir Allah pengen kita cari harus ada asbab. Karena manusia tuh butuh wasilah. Kalau Allah nggak butuh. Allah tidak butuh menyembuhkan penyakit melalui dokter, enggak. Buktinya ada orang yang sakit didiemin sembuh dewek. Ada enggak? Nah, ini ceritanya. Saya pulang ngaji, keserempet sama tukang sayur. Ini mah beneran bukan goro. Serempet tukang sayur yang belakangnya ada itu tuh, yang naik motor. Ke tukang sayur sekarang mah males jalan, naik motor semua. Serempet. Ya. Nah terus sakit dah tuh, keluar ada darah segala macam gitu. Orang ngomong ke dokter. Segala macam begini, Ustaz, udah ke dokter belum? Saya tuh bukan trauma dengan dokter, enggak. Beberapa juga obat ke dokter saya alhamdulillah sejak 2018 sampai sekarang, dari 2018 sampai sekarang, ini alhamdulillah ya, nggak pernah banyak minum obat dokter, nggak pernah banyak. Atau sengaja datang ke dokter berobat tuh, alhamdulillah enggak. Ya berobat mah berobat, tapi bukan ke dokter, ke yang lain. Karena saya udah bertahun-tahun Pak, saya bertahun-tahun dari kuliah S1 sampai S2, paling nggak 2010 sampai 2017, saya kan punya mah akut. Jadi hampir setiap bulan saya bisa berobat 2 kali ke dokter, sampai capek. Dikit-dikit dokter bilangnya gejala tipes, kata gue cacingan amat ya, sakit mulu. Dikit-dikit gejala tipes, jadi kata bapak saya, lu masih muda, kawin belum, kancekan, sakit mulu, begitu mulu jadinya. Itu belum kawin tuh saya. Pas kawin mah nggak sakit-sakit. Obat ternyata ya, obat.
Begitu emang lanus kalau masih muda belum kawin mah begitu. Ternyata pas bener itu, pas kawin kagak sakit-sakit jadinya. Anak muda kalau sakit mulu suruh kawin aja. Sama siapa kek? Ntar juga sembuh penyakitnya. Itu alhamdulillah Pak sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Pak Ustadz berarti nggak pernah minum obat dokter meminum, cuman di apotek. Apotek Hikmah tuh situ tuh. Iya. Ya, saya beli, itu asbab juga kan saya nyari kesembuhan. Saya tanya sama yang jaga, nggak mungkin dong yang jaga bukan apoteker. Iya kan? Pasti dia ngerti kuliahnya tentang farmasi kan. Obat mana dosisnya bagaimana kan begitu. Cuman kalau dokter ngasih resep konsultasi 15 menit 1 juta. Mahal amat dok. Lah gua kuliah mahal, enak aja loh. Begitu paling jawabannya. Begitu jawabannya. Makanya emang kuliah paling ikhlas ngambil agama, paling ikhlas. Ngambil agama usuluddin, dakwah, udah paling ikhlas kuliahnya, amplopnya kecil lagi. Kurang ajar banget loh. Gitu. Masya Allah. Biasanya kalau yang mahal-mahal rada perhitungan. Kalau saya selalu bilang, saya dimanapun kalau kesempatan ada, waktu ada, saya hadir. Walaupun cuma lewat WA doang, saya hadir. Jadi minggu lalu Pak, makanya suara saya belum full betul ya, karena hampir habis suara. Minggu lalu, saya subuhnya di Al-Madinah, langsung jam 9 saya berangkat lagi ke Ciputat, ceramah, haflah, wisuda, tahfiz 30 juz di Ciputat. Kebetulan yang jadi pengasuh pesantren tahfiznya, kakak kelas saya senior di UIN waktu S1. Jadi saya dihubungin, Kiai, bisa ceramah enggak? Bisa ceramah mah, saya bilang. Ceramah apaan? Tahfiz 30 juz, anak-anak saya mau wisuda 8 orang. Menghafal Quran dalam jangka waktu 4 tahun, Pak. Di wisuda, tuh orang tuanya girang banget. Tuh anak nggak jadi biang kerok di masyarakat, girang banget. Malah hafal Quran pada nangis. Saya juga jadi pengen nangis. Jadi melihat anak hafal 30 juz, tuh orang tuanya udah uncang kaki aja kayaknya di akhirat. Ya didoain apa segala macam gitu. Saya ceramah. Udah ceramah, tinggal tenang suara sisa doang lagi. Jam 12 saya selesai. Langsung berangkat lagi saya ke lokasi ketiga di Hotel Narita. Berarti kan mondar-mandir itu saya dari sini ke sono kembali lagi gitu. Hotel Narita, saya sholat johor, jam 1:30 saya ceramah pertemuan haji. Jadi ada jamaah haji 2022 yang covid itu, pasca covid dia reuni ya, reuni alumni haji 2022, saya yang ceramah begitu. Selesai udah mau asar tuh, kata saya udah ngap-ngapan ya Allah. Tapi alhamdulillah yang penting mas saya dikasih sehat. Begitu dong saya mintanya. Saya dikasih sehat, manfaat. Jadi saya nggak ngarepin apa-apa Pak. Yang saya harapin saya bermanfaat itu doang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Udah begitu aja. Kalau ngarepin apa-apa kecewa. Ngarepinnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan. Nah itu. Kenapa begitu? Manusia itu pasti bertakluk. Takluk itu artinya terkait dengan selainnya. Manusia butuh makhluk, manusia butuh Allah. Coba bayangin, kalau tidak ada Allah, manusia bagaimana mungkin bisa hidup? Bisa ibadah karena Allah. Bisa zikir karena Allah. Bisa sedekah karena Allah. Bisa zakat karena Allah. Coba kalau rezekinya yang dikasih sama Allah. Nggak ada orang mau sedekah. Karena sedekah itu kan dari keluasan rezeki, nggak akan ada orang bisa berkorban. Kenapa? Yang kasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang ujian hidup beda-beda. Nah, yang membedakan kita dengan Allah tidak butuh kepada selainnya. Jadi kalau bisa jangan bilang Allah karena perantara Allah, jangan ngomong begitu. Kalau kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau ada orang yang ngomong begitu kayak tadi Allah butuh wasilah sehingga pasiennya sembuh. Itu fasik. Secara akidah fasik, nggak boleh ngomong begitu. Udah kalau mau bilangnya begini, berterima kasihlah kepada Allah mutlak. Udah nggak usah pakai ada embel-embel. Nggak usah ada embel-embel saya perantara, nggak usah. Berterima kasihlah kepada Allah. Allah lah yang menjadikan tidak mungkin jadi mungkin, yang mungkin jadi tidak mungkin. Itu Allah Subhanahu wa taala. Itu secara iman, secara tauhid. Ya. Nah itu, jadi Allah tidak butuh kepada selainnya.
Nah, itu para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan qiyamuhu binafsihi. Tanpa yang lain Allah bisa berdiri sendiri. Manusia gak bisa. Butuh tetangga, butuh RT, butuh RW, butuh lurah, butuh pemimpin. Gak mungkin enggak. Semalam orang Pondok Kacang ya nanya saya, Pak Ustadz udah pulang haji belum? Udah, saya bilang, sudah merah di kemana-mana sih. Udah 2 minggu. Sudah ngayap kemana-mana, khutbah Jumat udah, ke sono udah, ngopi udah. Berarti bisa ngisi pengajian? Insya Allah bisa, saya bilang. Ya udah malam ini ya Pak Ustadz. Temanya aja minta tema Syiah Sunni. Mau lagu apa sih? Jamaah masjid pakai minta tema Syiah Sunni, itu kan temanya mahasiswa. Karena sekarang ada jamaah haji yang kemarin belum pulang, cuman gara-gara maskapainya nggak berani nerbangin pesawat itu. Karena lagi perang antara Israel sama Iran. Tuh, takut ada ini moving. Kalau di Timur Tengah tuh kan ngelihat gituan tuh kelihatan, kalau kita kan karena jauh ya kan, kelihatannya layangan kalau kita. Koang yang begitu-itu. Kalau di sana itu kelihatan. Ya, Irak ngelihat itu. Bombardir segala macam, bilang Masya Allah Rabbi. Itu akhirnya ditunda. Saya pun sempat pulangnya nggak langsung ke Suta Pak Haji, nggak langsung. Jadi, nah inilah nih kasihannya saya. Gelombang pertama, kloter pertama di Banten, pulangnya dari Madinah. Kan aneh. Biasanya jamaah haji itu pulangnya dari Jeddah. Paling 2 jam ke Jeddah dari Mekah. Ini memang saya dilempar lagi ke Madinah. Lah kan jauh, 6 jam, 7 jam naik bis. 2 kali rest area saya berhenti. Sampai bandara, nunggu sebentar, langsung naik pesawat. Gimana kagak capek coba? Ya lantas saya ngorok di pesawat. Capek Pak, capek sekali. Ternyata saya tanya kloter setelahnya, lah pulangnya di Jeddah, enak. Berarti saya korban ini. Kloter pertama, kloter kedua kalau nasional, kloter pertama di Banten, pulang ke Madinah dulu, jadi naik bis lama, Masya Allah, sampai berjam-jam, kayak dari sini ke Semarang lah. Ya naik bis lama, nyampe di Madinah ke bandara, nggak pakai istirahat dulu, sholat isya, jamaah takdim, takhir, baru langsung terbang. Bukannya kirain saya ke Suta langsung, mampir ke Medan. Udah mak saya begini aja, udah nyampe ya Tong? Belum, nyampe aja, mau turun di Medan. Kata mak saya, belum nyampe mah, duduk aja dulu, duduk. Emang ini di mana? Di Medan. Lah emang apa kemari-mari? Saya kagak tahu, emang saya pilotnya. Dia bilang saya kagak tahu. Ternyata dikasih tahu sama pramugari, nanya, emang apa ini? Ngisi bahan bakar katanya. Kalau ngisi bahan bakar juga saya belum ngisi bahan bakar ini. Karena dari Madinah 9 jam saya belum ngerokok, saya bilang. Itu kan bahan bakar itu. Makanya sampai asrama haji yang saya cari bukan tempat duduk, ngerokok. Masya Allah, udah asem banget kata saya. Ada wartawan Pak. Bagaimana Pak Haji pengalamannya segala macam? Tuh tanya aja, gue baru bakar rokok, lu nanya lagi. Mau tanya yang lain aja. Udah mumet segala macam, kepala gue botak. Ya kan? Memang saya cari, udah gitu dioper lagi ke Al-Azam, kan mumet. Ke asrama haji seremonial, Sahrudin baru ngomong begini, Bu Sahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lama-lama Pak. Langsung di demo. Jangan lama-lama Pak, udah capek. Lah saya nyampe asrama haji jam 10. Dioper lagi ke Al-Azam, ngambil koper gede. Sampai rumah jam 1 malam. Padahal di Suta, udah ada habis Isya, udah ada di Soekarno-Hatta, udah ada. Kata saya, Masya Allah, seremonial begitu doang, mending Andresoni datang. Kagak. Sahrudin doang, Sohibul Bait. Masya Allah, kata saya udah capek banget. Tapi itu kan malam Jumat tuh Pak Sur. Siangnya saya langsung khutbah Jumat itu. Langsung khutbah Jumat, tarik gas. Habis buang duit, nyari duit. Dia tarik gas, sudah cukup lah, istirahat lah, cukup. Tuh bini girangnya luar biasa itu. Girangnya karena saya langsung khotib begitu. Ya, karena emang hidungnya bau amplop beda. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu ntarlah nanti cerita-ceritanya di sana lah. Banyak emang haji paling aneh di tahun ini, haji paling aneh sih kalau kata saya. Paling sepi banget Masya Allah. Nggak ada haji koboi. Nggak ada. Puroda aja udah selamatan kagak jalan, malu banget. Udah selamatan Puroda.
kagak berangkat. Bayarnya 800 juta. Dibalikin kagak, nggak tahu dari travel itu. Kagak berangkat enggak. Berangkat kali dia kemana tahu, begitu sebulan terpulang mah kemari. Cuman bukan wukuf, bukan ke Cirebon kayaknya mah. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu jadi Allah tidak butuh kepada selain Allah ya. Jadi jangan dipahami, jadi yang dimaksud qiyamuhu binafsihi ini saya jelasin begini-begini doang nih. Jangan detail-detail mah nggak usah lah, itu nanti tugas santri lah. Jadi yang dimaksud qiyamuhu binafsihi, innallaha la yahtaju ila ma siwa, Allah tidak butuh kepada selainnya. Udah mantepin dalam hati Pak. Allah tidak butuh kepada selainnya. Jangan pernah bayangkan Allah butuh salat kita, Allah butuh zikir kita, Allah butuh apa sedekah kita, Allah butuh haji kita, Allah butuh zakat kita. Enggak, Allah tidak butuh apapun. Tidak disembah pun Allah tetap jadi Tuhan. Yang ada kita malah celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aja para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu pembahasan tentang qiyamuhu binafsihi. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas sifat terakhir wahdaniyah. Wahdaniyah itu paling enak bahasnya, paling enak karena bab paling sulit di dalam kitab, di dalam sifat-sifat Allah itu kata ulama wahdaniyah paling sulit dipahami. Cuman nanti saya peres biar mudah paham lah begitu. Emang tugasnya kiai begitu, memudahkan yang sulit. Kalau tugasnya dosen menyulitkan yang mudah. Tugasnya dosen itu. Ya, itu saja. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang wahdaniyah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ya. Yang pertama, kalau sifat ma'ani kan saya pernah jelaskan. Ma'ani itu artinya sifat-sifat makna yang mustaq, dicopot, diambil dari keterangan Quran. Di Quran tuh nggak ada ilm, adanya alim, betul kan? Di Quran adanya alim, adanya maknawiyah. Maknawiyah kan aliman kan? Nah itu. Jadi di Quran hanya ada maknawiyah. Alim, qadir, muridan tuh ada tuh di Quran ada. Tapi ma'ani nggak ada. Ma'ani nggak ada. Dari mana adanya? 7 sifat ma'ani itu hasil ijtihad ulama. Kalau Allah itu alimun, berarti Allah punya sifat. Saya ulangi, belum connect ini, belum risalnya belum udah keluar belum? Kalau Allah disebut qadirun dalam Quran, berarti Allah mesti punya sifat qudroh. Tuh begitu tuh. Saya ulangi, kalau Allah menyebut dirinya di Quran, wa huwa bikulli syai'in qadir, gitu kan? Qadirnya maknawiyah kan? Kaunuhu qadiron gitu. Qadirnya maknawiyah kan? Maka Allah tidak mungkin orang disebut qadir kalau tidak punya sifat qudroh. Biar lebih paham. Ada orang bersarung datang ke rumah. Bersarung. Ya. Mungkin nggak orang bersarung pas kita lihat pakai celana? Saya ulangi. Mungkin nggak orang bersarung tapi pas kita lihat bukan pakai sarung, tapi pakai celana? Berarti kalau Bapak dengar bersarung, mesti ada apanya? Mesti ada apanya? Sarungnya. Celana, gimana sih? Emang bener belum nyarap nih orang. Saya udah mudah-mudahin loh, ini saya dosen loh Pak. Udah mudah-mudahin biar Bapak paham. Emosi gue jadinya. Kalau orang kita dengar ada orang bersarung, berarti kudu ada sarungnya. Kalau ada orang bertopi, berarti kudu ada topinya. Kalau orang itu qadirun, berarti harus ada qudroh. Begitu maksudnya tuh. Ya, kudu ada sifat qudroh. Makanya qudroh disebut ma'ani. Ma'ani itu sifat-sifat yang diambil dari keterangan Quran. Qadirun, aliman, hayyan, hayyul qayyum. Dari kata hayyun, hayyun qayyum, ada sifat hayat. Gitu tuh. Orang bersandal masuk ke rumah, berarti orangnya bawa sendal, nggak mungkin bawa sepatu. Itu logika paling sederhana kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad.
Itu cara Ghazali menjelaskan, kalau Allah nyebut dirinya Qadirun, berarti mesti ada ma'ani, yaitu sifat kudro. Kalau ada orang bersandal masuk masjid, berarti orang itu harus punya sendal. Kalau ada orang berpeci masuk masjid, berarti peci bukan topi. Mesti ada pecinya. Karena tidak mungkin orang disebut bersarung kalau tidak pakai sarung. Tidak mungkin orang disebut berkerudung kalau nggak pakai kerudung. Tidak mungkin sesuatu dibilang qadirun kalau tidak punya sifat kudro. Nah itu namanya ma'ani makna wiyah. Keterangannya ma'ani mah nggak ada di Quran, nggak ada, nggak ada. Yang ada makna maknawiyah ada. Jadi kalau yang ma'ani yang 7, kudrat, iradat, ilmun, ayat sama basar kalam, itu ijtihadnya ulama mengambil makna dari keterangan Quran dan Sunnah. Begitu. Ya, akhirnya dikumpulkanlah jadi 20 sifat wajib. Ada lagi? Ya. Ada lagi? Udah mumet kayaknya. Cukup? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa selain Al-Quran dan Sunnah, ijtihad ulama itu adalah sesuatu yang penting. Ya. Ya, ini bagus banget nih. Kata Nabi di hadis begini, taraktu fikum amroini intamasaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan, aku wasiatkan kepada kalian 2 hal. Kalau kalian berpegang teguh, kalian nggak akan sesat selamanya. Pertama, kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua wasunnata Rasulillah, sunnah Nabi. Awas, hadisnya ada lagi yang lain, bukan cuma ini, ada lagi yang lain. Yang lain bunyinya begini. Taraktu fikum amroini intamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa itrati ahli baiti. Ada 2. Nah, itulah ahlul bait yang disebut. Saya tinggalkan Al-Qur'an dan keturunan saya. Nah, hadis itu ditafsirkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa keturunan Nabi tidak mungkin terputus sampai kiamat. Karena nanti yang disebut dengan Imam Al-Mahdi, Imam Mahdi itu namanya Muhammad. Dan itu masih keturunannya Nabi Muhammad. Nanti akhir zaman. Kalau sekarang ada yang namanya Mahdi, itu Mahdi PA. Yang sekarang ngaku-ngaku banyak kan, yang ngaku-ngaku Al-Mahdi apa banyak. Ya, itu goroh. Nanti adanya ya. Nah itu. Nah, tapi awas. Di hadis lain Nabi bilang begini nih, ini di hadis lain. Ini kan emang banyak di tengah-tengah masyarakat terbilang udah Quran Sunnah aja. Goroh. Emang Bapak bisa sholat, bisa tahu tata cara sholat, bisa tahu yang batalin sholat, bisa tahu mana yang makruhnya sholat dari mana? Quran hadis, bohong. Gak ada dijelaskan detail kok di Quran hadis. Kok bisa tahu yang membatalkan sholat adalah yang membatalkan wudhu apa saja yang keluar dari 2 lubang, imma kubul, imma dubur, depan belakang. Dari mana taunya? Ijma. Dari ijma, nggak mungkin dari sunnah. Sunnah dan Quran cuma menerangkan saja. Ulama sepakat kalau keluar dari lubang depan belakang membatalkan wudhu. Keterangannya cuma simpel doang. Bapak kalau langsung ke Quran hadis nggak semuanya bisa tercapai, nggak semua. Kenapa begitu? Begini, Quran itu Pak diturunkan kepada Nabi Muhammad lafzon wa maknan, murni bukan buatan Nabi Muhammad. Lafzon wa lafad dan maknanya diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad. Nah, namanya Quran kan teks, tulisan, ya kan? Itu Quran namanya. Kalau yang di sana itu Quran dalam arti yang berbuku begini nih, yang begini. Quran yang sudah tercetak, itu namanya Quran yang makruh, yang sudah bisa dibaca. Karena ada Quran yang nggak bisa dibaca, yang di Lauhil Mahfuz itu. Ya, itu yang disebut dalam surat Al-Waqiah. Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Kata ulama, kan ayat itu sering dipakai Pak. Nyentuh Quran harus pakai wudhu. Tuh ayat yang itu tuh. Ya, sekarang saya tanya, emang benar ayat itu ayat larangan nyentuh Quran harus pakai wudhu? Bener nggak?
Pasti jawabnya dari guru saya, gitu. Jalan paling aman itu. Nah, kalau diobrak-abrik di tafsirnya, nanti Bapak heran lagi. Baca tafsirnya jangan satu, tu, wa, ga, pat, ma, bandingin tuh tafsirnya. Yang mana kaul yang paling kuat? Kalau ada orang megang Quran nggak pakai wudhu, itu masuknya bab dosa apa bab adab? Saya ulangi, masuknya bab dosa apa bab adab? Kalau bab adab nggak usah berlebihan, Pak. Sekarang begini, Bapak lagi ada Quran di bawah, nggak mungkin Bapak berwudu karena jauh. Apa harus ke sono dulu, jalan kaki, baru ngambil Quran apa bagaimana? Jadi babnya bab adab doang, Pak. Kalau bab adab berarti nggak usah dicemooh. Kalau orang megang Quran segala macam mindain belum punya wudu itu bab adab aja. Baca kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran Imam Nawawi. Ya. Karena Quran itu teks itu dibatasi waktu. Kapan dia relevan, kapan tidak. Ya. Kapan dia sesuai konteks, kapan tidak. Tapi nih kata Nabi, Al-Quran salihun likulli zamanin wa makan. Quran itu selalu kontekstual meskipun zamannya berbeda. Yang kontekstual maknanya bukan teksnya. Saya ulangi. Yang kontekstual itu maknanya bukan teksnya. Nah, maka yang memahami Quran itu harus berijtihad supaya Quran tetap bisa menjadi jawaban meskipun masanya sudah berbeda. Itu namanya ijtihad. Makanya Nabi bilang dalam riwayat Imam Muslim, "Mani jtahada fa asoba falahu ajroni, fa in akhta'a falahu ajrun wahid." Siapa yang berijtihad dengan Quran dan Sunnah, benar pahalanya 2. Siapa yang berijtihad dengan Quran dan Sunnah, salah pahalanya 1. Tapi ulama ya, bukan orang bodoh. Ulama salah ijtihad tetap dapat pahala 1. Kenapa Nabi bilang mani jtahada? Nabi pasti paham bahwa kedepannya itu tidak mungkin kondisi semuanya bisa dijawab oleh Quran dan Sunnah. Karena ada yang enggak. Sabu-sabu haram apa enggak? Tahu dari mana? Coba cari di Quran, saya tungguin. Cari teksnya. Ada enggak? Fa inna sabu-sabu haramun. Ada enggak? Kenapa Bapak bilang haram? Kias menganalogikan barang modern dengan barang yang disebutkan di Quran. Kenapa dia disamakan? Karena efeknya sama, memabukkan. Betul nggak? Namanya kias burhani dalam usul fikih. Kullu muskirin hamrun wa kullu hamrin haramun yuntiju kullu muskirin haram. Apa saja yang memabukkan hukumnya haram. 1. Nah, di Quran, boleh nggak nempeleng orang tua? Wah, loh, gue minta motor nggak dikasih-kasih, boleh nggak? Boleh nggak? Kok nggak boleh? Kan nggak ada di Quran. Kan di Quran nggak ada larangannya. Saya ulangi, jangan ngada-ngada. Boleh nggak nempeleng orang tua? Nggak ada teksnya di Quran, ayo. Adanya apa di Quran? Adanya di Quran apa? Wala takullahuma uf. Kalau orang tua lagi ngomong, jangan bilang kan larangannya cuma begitu. Berarti nempeleng boleh dong. Yang dilarang ngucap loh. Berarti nempeleng boleh. Boleh nggak? Awas salah ngomong. Boleh nggak? Kagak boleh tetap. Kenapa? Namanya kias aulawi. Kalau ngucap saja kagak boleh, apalagi sabil aula, maka apalagi kalau nempeleng. Nempeleng nggak ada di Quran teksnya. Di Quran adanya disamakan dengan ngucap saja tidak boleh, apalagi kepret. Nggak boleh. Di Quran nggak ada jawabannya, nggak ada. Namanya kias. Makanya setelah Quran, Sunnah, ijma, kias. Udah cukup. Yang paling utama mana? Tetap cari dulu Quran Sunnah. Kalau diudek-udek ternyata jawaban yang konkret yang nggak ada, baru pakai ijma. Rukun sholat itu ijma ulama. Rukun sholat. Waktu sholat itu ijma ulama. Membatalkan sholat itu ijma ulama. Itu ijma. Ulama kumpul bersepakat, sahabat kumpul bersepakat bahwa yang membatalkan sholat adalah ketika bersentuhan lawan jenis.
Iya, bagi mazhab Syafi'i. Tapi kalau bagi mazhab Hambali, yang Hambali, Maliki, Hanafi, enggak. Makanya kemarin jamaah pada nanya, padahal saya bukan petugas haji, tapi banyak yang nanya, Ustaz, ini saya kudu pindah mazhab dulu apa kagak? Dikatanya mazhab lu apaan? Saya bilang, Syafi'i sih, dikata begitu. Udah begini aja. Pakai kaul qadimnya Imam Syafi'i. Kalau tetap pakai Syafi'i, pakai kaul qadimnya Imam Syafi'i. Kaul qadimnya Imam Syafi'i, yang tersentuh nggak batal wudunya. Yang tersentuh. Yang batal yang nyentuh. Ya. Yang tersentuh, ini kita disentuh orang nih. Disentuh orang. Jadi tangannya nyentuh kita pas lagi to'ab. Begitu tuh, lawan jenis. Itu begitu. Kitanya nggak batal, yang nyentuh yang batal. Kalau yang nyentuhnya Syafi'i, masalahnya yang nyentuhnya Hanafi. Makin keder dia. Makin keder. Terus saya batal apa kagak Ustaz? Udah begini aja. Tugasnya Ustadz tuh memudahkan loh. Kalau ada Ustadz nyulit-nyulitin, jangan undang lagi, jangan. Ustadz nyulit-nyulitin hukum, mudah-mudahin hukum. Kayak yang jamaah, buat jamaah mah kasih yang mudah. Saya bilang begini, udah begini aja Pak. Bapak ketika wudhu niatin, saya niat berwudhu, taklidan lil imam Malik, karena Allah, udah begitu. Saya berwudhu niat ngikutin Imam Malik. Nanti batal wudhunya ngikutin versi Malikiyah. Menyentuhnya mengikuti versi Malikiyah. Tapi saya nggak tahu Pak Ustadz. Udah lu nggak usah pikirin. Kalau dipikir-pikirin lu nggak jadi ibadah jadinya. Udah nggak usah pikirin. Yang penting niatin dari awal. Ketika wudhu tuh mau ke haram, Masjidil Haram atau kemana? Saya niat berwudhu mengikuti mazhab Imam Malik. Udah jadi. Jadi nanti Bapak mau kesentuhan kek, mau bagaimana kek, mau digenggam kek tangan orang, kalau bakal batal lawan jenis. Nggak bakal batal. Karena batalnya kalau pakai syahwat. Ya. Tapi semua ulama sepakat, aula mastumun nisa. Yang namanya lamis itu membatalkan wudhu. Ulama sepakat, namanya ijma. Membatalkan, yang cuman lamisnya bagaimana, itu beda pendapat. Saya ulangi ya. Semua ulama ijma sepakat, bersentuhan membatalkan wudhu. Cuman bersentuhnya bagaimana, ulama beda pendapat. Kalau kata Imam Syafi'i, bersentuhnya begini nih. Tuh, pakai ini nih. Ya, jadi tuh begitu tuh. Bersentuh doang nggak pakai syahwat, batal. Itu namanya bersentuh. Kata Imam Malik, yang dimaksud bersentuh dalam Al-Qur'an adalah bersentuhan yang pakai syahwat. Kata Imam Hanafi, itu bukan bersentuhan. Bersentuhan itu berjima. Jadi kata Imam Hanafi, yang disebut aula mastumun nisa itu namanya jima. Tapi semua sepakat nggak bersentuhan membatalkan? Tapi apa yang dimaksud bersentuh? Ulama beda pendapat. Nah itu ijma namanya. Ya, ulama sepakat nggak kalau riba itu haram? Sepakat. Tapi mana yang dimaksud riba? Beda pendapat. Mana yang dimaksud riba? Beda pendapat. Hati-hati. Jangan dikit-dikit begini, jangan dikit-dikit. Fikih itu kudu jernih berfikirnya. Jangan sembarangan aja. Jangan kaku-kaku beragama. Enjoy aja. Yang penting masuk surga. Biasa aja. Hidup makin ribet banget Pak Haji. Makin nanya saya kartu kredit dikata haram apa kagak. Aduh, ATM haram apa kagak. Emang lu mau gondol-gondol duit sekoper pergi haji? PA. Hidup lu susah banget hidup. Yang penting mah enak, ibadah enak, hukum juga banyak. Allah itu toleransi kok sama kita, tenang. Kadang-kadang bukan hukumnya yang susah, ustadznya nyusahin. Karena jawabnya terlalu berat. Udah begini aja Pak, buat orang awam, makanya kalau orang awam nanya ke saya kasih yang paling mudah. Yang berat biar tugas saya, tugas santri yang berat. Yang awam kasih yang mudah-mudah saja, supaya nikmat ibadah. Kalau ada ustadz yang ngasih berat-berat, jangan panggil lagi. Panggil lagi. Berarti kan Bapak dikasih berat, dia yang dikasih ringan. Itu apa nggak zolim sama diri? Zolim. Harusnya yang berilmu yang berat, yang awam kasih yang mudah. Itu namanya kaidah ilmu dong. Di usul fikih begitu harusnya. Ya. Nah itu. Jadi tidak semua tantangan zaman bisa ada teks, karena tidak semua ada teksnya. Hadis juga kan ada. Tidak semua bisa dijawab dalam hadis, karena Nabi hidupnya cuma berapa tahun? 63 tahun tuh berapa hadis tuh? Nabi ngomong, Nabi ngerjain ya kan? Nah itu Nabi hanya mengcover di masanya kan? Namanya teks terbatas. Akhirnya tantangan zaman, tantangan fikih, tantangan hukum itu berbeda-beda.
Maka ulama memberikan solusi, ada dua alternatif untuk bisa menjawab hukum. Pertama, ijma. Ijma ini dasarnya hadis Nabi, la tajtami'u ummati ala dolalatin. Tidak mungkin umatku yang ulama kumpul menyesatkan, pasti merumuskan hukum yang maslahat. Yang kedua, kias. Kias ini berdasarkan hadis Nabi, mani jutahada fa asoba falahu ajroni. Kias ini berdasarkan hadis Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal pernah diutus ke Yaman, ditanya sama Nabi, ya Mu'az, bagaimana kalau kamu ketemu hukum di Yaman yang tidak pernah ada di Saudi sini? Karena kulturnya beda, budayanya beda. Bagaimana cara kamu menghukuminya? Saya akan menghukumi dengan Al-Quran. Kalau di Quran tidak ditemukan, kata Nabi begitu. Nabi yang ngomong. Kalau di Quran jawabannya nggak ditemukan, kamu jawabnya dari mana? Fabi sunnati Rasulillah. Saya akan jawab dengan sunnah Nabi. Kalau di sunnahku ternyata nggak ada jawabannya, kamu bagaimana? Ajtahidur ro'yi. Hadis itu jadi dalil kias. Paham? Hadis itu jadi dalil kias sebagai opsi hukum ketika tidak ada teks dari Quran dan sunnah. Jadi ijma kias semuanya prediksi dan warisan Nabi. Ya, kalau bapak mau letterlek, nggak boleh bapak ke masjid bawa motor, nggak boleh, jalan kaki. Ya. Saya ngisi kemarin jalan kaki, gue kagak ngisi. Enak aja. Ya, karena zamannya modern naik motor gitu, motor listrik. Cukup lagi kayaknya udah lambungnya juga udah agak sekarat ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.